salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Saya ulangi. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, Summastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun kepadanya memberikan kabar gembira dan menghibur mereka. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian karena sorga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Inilah salah satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Fussilat ayat 30. Mari kita melihat ayat ini. Kemarin malam kita sampaikan bahwa setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tergambar dari keinginannya masuk surga dan terhindar dari neraka. Saya ulangi, setiap orang tentu ingin bahagia, ingin selamat, dan kebahagiaan serta keselamatan itu tergambar dari keinginannya masuk surga dan terhindar dari neraka. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa meraih keinginan kita ini? Ternyata bila kita melihat surah Fussilat ayat 30, bila kita melihat surah Fussilat ayat 30, setidaknya ada dua kunci yang diajarkan Allah kepada kita untuk meraih keinginan kita masuk surga dan lepas dari neraka. Dua kunci yang disampaikan oleh Allah, dan inilah yang menjadi kunci utama kita selamat dunia akhirat. Yang mana itu? Satu, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Yang berarti bahwa kunci pertama, mari kita perbaiki iman kita kepada Allah. Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Tapi kesini tepeta, iman adalah kunci pertama dan utama untuk menemukan keselamatan. Tapi pertanyaan, ma huwal iman? Apa sebenarnya yang disebut dengan iman? Agamemen rosito ngena riaset tepe. Ternyata bila kita kembali melihat penjelasan ulama kita, di antaranya ada yang berkata, iman adalah perpaduan tiga hal. Iman adalah perpaduan dari tiga hal. Apa itu? Satu, kata hati. Dua, ucapan lisan. Tiga, pembuktian melalui perbuatan. Jadi satu, kata hati. Dua, ucapan lisan. Dan yang ketiga, pembuktian melalui perbuatan. Makedai bahasa na ogie, siturupi etokna atie, etekna timue, si bawa mak dupai rilan roalewe. Nareko si turuk ni iya rotelue majepu idik naturiaseng toma tepek tonge-tongeng riolo arajanna fongallahu subhanahu wa ta'ala. Maka kata hati harus sesuai dengan ucapan lisan,
dan ucapan lisan harus dibuktikan melalui sikap dan perbuatan. Inilah keimanan yang harus kita buktikan di hadapan Allah. Maka di bahasa Arabna, al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Saya ulangi, al-iman huwa at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan. Yang disebut dengan iman, pengakuan di dalam hati, ucapan lewat lisan, dan pembuktian melalui fisik dan anggota tubuh kita. Oleh karenanya, ipasituru iya rodendre telue, etokna atie, etekna timue, si bawa makdupai rilandro aleta. Inilah kunci pertama dan utama untuk selamat dunia akhirat. Karenanya, keimanan itu tidak cukup hanya sebatas kata-kata. Keimanan itu tidak cukup hanya sebatas pernyataan dan pengakuan, tetapi keimanan membutuhkan pembuktian melalui sikap dan perbuatan. Dalilnya mana? Ada dalam Al-Quran. Saya ulangi, dalilnya mana? Ada dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mengaku tomatepe, mulutnya mengatakan iman, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Nehi. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak termasuk orang beriman. Mengapa? Karena kata-katanya berbeda dengan perbuatannya. Perbuatannya bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Sehingga dengan demikian, innalladzina qalu rabbunallah, kunci pertama dan utama untuk selamat adalah Rabbunallah. Kita harus mantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, saya ulangi sekali lagi, kunci pertama dan utama untuk selamat dunia akhirat adalah Rabbunallah. Kita harus mantapkan Tuhan kami adalah Allah. Tetapi ternyata bukan sekedar iman, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar pembuktian melalui amal dan perbuatan, tetapi yang tak kalah penting adalah summastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Berarti Allah menyuruh kita beribadah, Allah menyuruh kita beramal, Allah menyemangati kita melakukan kebaikan. Tetapi sebenarnya bukan sekedar beramal, bukan sekedar melakukan kebaikan, bukan sekedar taat dan tunduk, tapi yang tak kalah penting adalah butuh keistiqamahan. Berarti kunci yang kedua untuk selamat adalah istiqamah, istiqamah, dan istiqamah. Kenapa demikian? Tidak sulit melakukan kebaikan, tapi yang sulit adalah istiqamah dalam melakukan kebaikan. De nama watam makamalae, tapi ia tu mawatange, ia nari tu mapat teteki riamala madecenge. Tidak sulit baca Quran 1 juz 2 juz per hari, tapi yang sulit adalah istiqamah baca Quran 1 juz 2 juz per hari. Mungkin ada orang hari ini semangat baca Qurannya luar biasa, hari ini 3 juz dia baca, tapi si senna baca Allah mangorok minajama. Sehingga dengan demikian yang kita butuhkan adalah keistiqamahan dalam melakukan kebaikan. Karenanya ada salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang cukup singkat, tetapi makna dari doa ini sangat mendalam. Memohon kepada Allah agar diberikan keistiqamahan dalam melakukan kebaikan. Memohon kepada Allah agar diberikan keistiqamahan dalam melakukan kebaikan. Apa doanya?
beliau mengatakan, Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Kata beliau, Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, karenanya rezekikanlah kepadaku keistiqomahan. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, karenanya rezekikanlah aku keistiqomahan. Kenapa beliau memohon keistiqomahan kepada Allah? Jawabannya, tidak sulit melakukan kebaikan, tapi yang sulit adalah istiqamah dalam melakukan kebaikan. Itulah sebabnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, surah Fussilat ayat 30, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengutip salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan beberapa ulama yang lain. An Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi, dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi. Qala, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau pernah berkata kepada Nabi, Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Kata beliau, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu hal yang bisa saya jadikan pegangan. Maka dia panguluta Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu hal yang bisa aku jadikan pegangan. Faqala, lalu Nabi menjawab, Kul, ucapkanlah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, Thummastaqim, kemudian istiqamalah. Kata Nabi, ucapkan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, Thummastaqim, kemudian istiqamalah. Berarti pegangan dari Rasulullah. Tafade cengi tepet tak nenia istiqamah ki. Lalu Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi kembali bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, apa kira-kira yang paling engkau takutkan pada diriku? Kata Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kira-kira apa yang paling engkau takutkan pada diriku? Jadi seakan-akan boleh bertanya, wahai Rasulullah, kira-kira yang paling membahayakan pada diri saya itu yang mana? Lalu Nabi pertanyaan Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi dengan mengatakan, fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarafi lisanihi nafsi. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarafi lisani nafsi. Nabi lalu memegang ujung lidahnya. Nabi lalu memegang ujung. Kemudian Nabi mengatakan, hatha. Kata Nabi, hatha. Ketika Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan pada diriku? Apa yang paling membahayakan pada diri saya? Kata Nabi, hatha, yahe, ini yang paling saya takutkan. Aga betuana yaro ete nati mutta weddingi makkasolan riseseta. Kata-kata mulut kita, ucapan kita bisa menjadi sesuatu yang berbahaya pada diri kita. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada, tafade cengilali ya, tafade cengi ya, tania tu bawa gincun nati mutta melo ipacorai.
tania tu bawa celak na timutta melo ipacorai, tania tu bawa cantik na yaro timutta melo ipedecingi. Tapi lebih daripada itu, tapa kesingilaloi ete-ete na timutta. Bukan hanya mulut kita yang perlu diperbaiki, tapi yang tak kalah penting adalah apa yang keluar dari mulut kita. Karenanya, makede teorina, upayakan berkata baik. Tapi kalau tidak bisa berkata baik, paling tidak jangan bicara buruk. Upayakan berbicara baik, tapi kalau memang tidak bisa berbicara yang baik, paling tidak jangan berbicara yang buruk. Itulah sebabnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Nigi tahu matepek rifong Allah Ta'ala dan hari kemudian. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, kata Nabi, falyakul khairan, si boleh-boleh nalalo bicara madeceng, maka mestinya dia berusaha berbicara yang baik. Tapi kalau sudah tidak bisa berbicara yang baik, kata Nabi, liyasmut, amma kok bawan nih, lebih baik kita diam. Agak betuan upayakan bicara yang baik. Tapi kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Hentikan bicara itu karena jangan sampai membawa keburukan kepada sesama. Upayakan bicara baik, tapi kalau tidak bisa bicara baik, paling tidak jangan berbicara yang buruk. Ya ampun aja. Terkadang mah biasa sih saya capapak. Terkadang berkomentar pada sesuatu yang tidak perlu dikomentari. Ya nah timut tah mah biasa mah capapak. Berkomentar yang semestinya tidak perlu kita komentari, yang pada akhirnya akan menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada, tafedeceni ete nati mutta, upayakan berbicara yang baik. Tapi kalau tidak bisa berbicara yang baik, paling tidak jangan pernah bicara buruk. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang paling beliau khawatirkan pada umatnya, kata Nabi, haza, ini kata Nabi, najello ililana nabita, najello itimunna nabita, natapa makeda, ini yang paling saya takutkan. Sehingga dengan demikian, ete nati mutta. Mohon maaf, elokasi makelong, elong ngogi, yang menunjukkan betapa perlunya menjaga tutur kata dan bahasa. Mohon maaf, orang yang bicara sekarang ini asli orang baru. Nainya roto berue engka elok-kelonna to berue ya lengi judul elok-kelot to beru. Bagaimana lagunya itu elok-kelonna to berue? Ini menunjukkan orang baru selalu berupaya untuk memperbaiki tutur katanya. Jadi nareko engka tau mengaku to beru nama gala mak bicara salah to tama-tama itu pakulingi. Iyaro elok-kelon atau berwe, elok-kelong yang menunjukkan mak jello imak keda iyaro to berwe maka siwirek kadana. Berarti nareko engka to beru magala mak bicara salah to tama-tama miatu. Maraga elok-kelon na kedai. Iya ugi to berwe matu tupang kau keng majarang ngetekna mate muato baru ya papa dupa engi ada panagau adana toriolota ula wamamako salah kamate mate irona mawer mape bali napasau
ugi to berue, ugi to berue. Apa pelajaran di sini? Kita perlu menjaga tutur kata. Inilah pesannya Nabi. Haza, maka dia Nabi tahaza. Ini yang paling saya takutkan. Ete nati mutta. Karenanya kita kembali kepada surah Fussilat ayat 30, dua kunci keselamatan. Rabbunallah tsumma istaqamu. Mantapkan keimanan bahwa Allah Tuhan kita. Dan yang kedua, buktikan pengakuan itu dengan istiqamah melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kalau kita sudah istiqamah, janjinya Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun kepada mereka. Maka turun ngimati malaikat pacak diorioi. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Maka dia malaikat Allah takhafu wa la tahzanu. Ajak mu tahu nania ajak to mu masara. Jangan takut dan jangan sedih. Muncul pertanyaan. Mengapa malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih? Agaro kira-kira sabakna nakeda malaikat jangan takut, jangan sedih. Ajak mu tahu, ajak to mu masara. Ajak mu tahu, ajak to mu masara. Ternyata ulama kita memberi penjelasan. Ulama kita memberi penjelasan. Oh, mohon maaf, kitab tafsir tadi yang saya maksud bukan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bukan kitab tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, tetapi dari kitab tafsir At-Tafsirul Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Mohon maaf tadi saya mengatakan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, baru saya perhatikan ternyata bukan kitabnya Syekh Asy-Sya'rawi yang saya buka sekarang adalah kitab tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Tafsirul Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat ini, begitu tiba pada kalimat Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Mengapa malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih? Ajak mu tahu, ajak temu masara. Karena ternyata setiap manusia akan menghadapi dua hal, akan menghadapi dua kenyataan. Apa itu? Dia akan meninggalkan apa yang akan dia tinggalkan, dan yang kedua, dia akan menghadapi apa yang akan dia hadapi. Engka anu nasalai, engka to anu nangoloi. Ada yang dia tinggalkan dan ada yang dia hadapi. Karenanya malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Maknanya adalah jangan takut menghadapi apa yang akan kamu hadapi, tapi jangan sedih meninggalkan apa yang kamu tinggalkan. Ajak mu tahu molewi anu muangoleye, nene ajak tomu masara salewi anu musaleye. Kenapa demikian? Karena iman dan keistiqamahan telah kita jadikan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun memberikan kabar gembira kepadanya. Pertanyaan selanjutnya, kapan malaikat itu turun memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman? Kapan malaikat itu turun memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman? Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah memberi penjelasan bahwa malaikat akan turun memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman setidaknya di 3 waktu. Setidaknya di 3 waktu malaikat akan turun memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Kapan malaikat itu turun memberi kabar gembira? Pertama,
indal mauti, ketika dia menghadapi kematian. Yang kedua, ketika berada di dalam kubur. Dan yang ketiga, wa indal ba'si, ketika dibangkitkan dari kubur. Saya ulangi, indal mauti, ketika dia menghadapi kematian. Yang kedua, wa fil qabri, ketika berada di dalam kubur. Dan yang ketiga, wa indal ba'si, ketika dia dibangkitkan dari kubur. Malaikat turun memberikan kabar gembira kepadanya dengan mengatakan, Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih, jangan takut menghadapi yang akan kamu hadapi, dan jangan sedih meninggalkan apa yang kamu tinggalkan. Wa abshiru bil jannah, namun bergembiralah kalian karena surga. Cak dioriola kona sabak surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian.